Kita di sini udah bersama Pak Darwis sama Pak Lutfi. Sebelumnya selamat datang Pak Darwis, Pak Lutfi. Di sini Pak Darwis ini sebagai gastronom ya kalau nggak salah. Iya. Pak Lutfi juga sebagai akademisi sosial politik, benar Pak? Pemerhati demokrasi. Pemerhati demokrasi. Mungkin saya langsung aja ya ke Pak Darwis sebagai gastronom. Mungkin Bapak bisa ceritain sedikit nih sama kita, sama teman-teman yang bakal nyaksiin, kenapa sih Bapak bisa memilih gastronom atau tertarik terhadap gastronomi ini? Oke, baik. Terima kasih Mbak Sofi. Jadi sebetulnya dunia gastronomi ini sebetulnya sudah saya ikuti sejak 31 tahun yang lalu. Ada keinginan saya untuk menggeluti ini. Kenapa? Gitu kan? Karena waktu itu awal pertama kali saya masuk di sekolah tinggi pariwisata. Nah, saya sebagai orang bahasa nih Pak, waktu itu saya sudah punya pikiran, gitu kan. Kampus ini kok mengolahnya makanan-makanan Eropa. Kenapa tidak makanan lokal gitu ya waktu itu. Nah, saya sampai kepikiran, semestinya kampus yang ada di Indonesia, khususnya Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, waktu itu BPLP ya, gitu namakan. Seharusnya ini kampus harus menjadi semacam laboratorium atau pusat kajian kuliner Nusantara. Gitu. Nah, dari situlah akhirnya saya sempat melontarkan, ayo mari kita bikin. Kenapa tidak kita coba kembangkan makan-makanan lokal ini untuk diangkat menjadi makan-makan internasional gitu kan. Nah, tapi karena waktu itu memang yang menjadi fokus kajiannya adalah makan-makan Eropa gitu ya, Oriental dan sebagainya. Nah, di situ mungkin belum banyak lah yang mencoba untuk mengarahkan mengangkat itu, tapi lama-lamaan akhirnya dari situ saya jadi tertantang gitu. Sempat ada orang yang berseloroh, makanan Indonesia kurang level. Nah, saya justru semakin gimana caranya gitu untuk membuktikan ini. Nah, akhirnya karena ada tantangan seperti itu, akhirnya saya melakukan. Dan disitulah dari sejak 31 tahun itu yang lalu saya melakukan riset senyap Pak. Jadi riset mandiri, artinya saya lakukan tanpa ada sponsor dan sebagainya. Jadi itu atas inisiasi saya sendiri melakukan. Jadi karena berangkat dari latar saya di keluarga senang masak, gitu kan. Karena keluarga nenek, kakek juga ada usaha ya, semacam ya restoran kecil-kecilan gitu kan. Jadi saya pernah ikut serta bergabung membantu ibu saya, kakek saya, nenek saya ya untuk hobinya tersalurkan. Gitu kan. Gitu Mbak Sofi. Kalau gastronom sendiri itu apa sih Pak sebenarnya? Kan asing banget tuh gastronom, misalnya apa sih gastronom ini, atau ilmu masuk biologi kah atau apa gitu kan, soalnya ada gastro gitu. Nah, gastronomi itu sebetulnya kan dari gastro, lambung, perut gitu kan. Nah, jadi itu kaitannya dengan sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah makan, ya, gaya hidup gitu kan, gaya hidup. Nah, jadi kalau kita lihat gastronomi itu bukan hanya sekadar makan saja, tapi itu ada 14 aspek sebetulnya kalau mau kita ungkap gitu ya. Kita bisa melihat dari sisi satu bahan bakunya, ya. Kemudian yang kedua dari sisi alatnya, yang ketiga misalnya dari teknologinya. Kemudian dari yang keempat ada tentang kebijakan Pak Lutfi. Itu nanti ada kaitannya dengan itu, dengan apa yang Pak Lutfi geluti ya di bidang kajian kebijakan ataupun politik. Kemudian juga ada kaitannya juga dengan adat istiadat, gitu kan. Ada juga yang kaitannya dengan spiritual. Ada juga kaitannya dengan teknologi dan sebagainya. Itu banyak sekali sampai ke perdagangan, bisnis dan semua. Itu semua aspek itu terangkum. Jadi sangat luas dan sangat kompleks, tidak bisa dipisahkan. Nah, makanya Indonesia itu punya peluang yang hebat Pak, Mbak Sofi, peluang hebat gitu kan. Makanya saya punya keyakinan bahwa Indonesia ini bisa menjadi negara yang daulat secara pangan, Pak. Bagus gitu kan. Nah, makanya insya Allah Pak Lutfi, saya tadi sempat ngobrol dengan Pak Lutfi bahwa sebentar lagi saya itu akan launching buku tentang Hazanah Lalap, Rujak, Sambal, dan Tek-Tek.
Dari Sunda saja ini yang berhasil saya inventaris itu lalap saja itu ada 700 spesies tanaman lalap. 700. Ya, lalap aja. Nah, untuk buah-buahan itu ada 300-an jenis ya spesies tanaman buah-buahan dan umbi-umbian gitu ya, yang terangkum di dalam. Nah, itu bagi saya ini satu peluang ya bagaimana. Nah, ini perlu ada keseriusan ya dari pihak pemangku kepentingan. Orang Departemen Pertanian, apakah itu nanti kaitannya juga dengan kehutanan, UMKM dan sebagainya, itu kan sangat saling berhubungan gitu ya dalam mereka kita memberdayakan masyarakat gitu Mas Sofi. Oke, makasih ya Pak. Apa tuh sedikit pengetahuan tentang gastronomi. Mungkin dari Pak Lutfi nih yang di politik, kenapa sih Bapak tertarik banget pembahasan tentang politik? Politik itu kan menyelesaikan kehidupan. Jadi hampir semua dari diselesaikan dengan politik. Tapi menarik tadi urusan makan itu kan banyak politik terurai dan selesai di meja makan. Makanya kalau katanya teman-teman yang di hubungan internasional itu kan ada diplomasi makan. Bahkan dulu pernah saya baca, buku lama itu menceritakan tentang presiden pertama Soekarno ketika ke Yugoslavia itu menyelesaikan beberapa hal perjanjian politik dan seterusnya ya selesai di meja makan. Bahkan juga Pak Harto katanya begitu, kalau keluar negeri harus bawa sambal sendiri kan. Nah sekarang pun juga begitu kayaknya kalau kita lihat pemerintah atau di Kementerian Luar Negeri itu kan selalu dengan makan jamuan, bahkan makanan Indonesia sudah mulai naik kelas katanya Pak Darwis, sehingga itu menjadi ciri khas. Nah jadi tidak perlu mengundang tamu negara dengan makanan ini, tapi menunjukkan punya kita sendiri gitu, dan itu luar biasa sekali ternyata. Artinya politik itu menjadi cair, terurai hanya di meja makan. Kayak misalnya dulu ketika Pilpres Pak Darwis, Bu Megawati, Pak Prabowo ketemu bikin nasi goreng bareng, selesai urusan. Nah itu Mbak Sofi. Jadi sekarang urusan politik yang dianggap rumit oleh orang selesai di meja makan gitu padahal udah susah-susah payah di meja diskusi kan selesai di meja makan juga ternyata. Jadi memang aneh Pak Darwis ya, berarti makanan di Indonesia itu kan secara budaya geografis mungkin ya kan beda-beda ya, Jawa, Sunda, Bali, Sumatera dan seterusnya. Nah mungkin ketika dikaitkan dengan ini pengalaman Pak Darwis misalnya di zaman Nusantara, kuliner Nusantara, apakah sama ya posisinya ketika kuliner Nusantara itu mungkin orang-orang Gujarat datang, orang-orang India, orang-orang mana begitu sambil berdagang, apa juga terjadi begitu Pak ya di zaman dulu ya? Sangat Pak. Itu terjadi ada upaya, karena kalau saya baca di beberapa naskah itu ternyata ada ketika terjadi di jamuan di kenegaraan gitu ya, di dalam kerajaan itu, jadi seorang raja menjamu ya tamu, kemudian misalnya ketika ada di dalam medan peperangan itu ternyata ada hidangan khusus yang disajikan untuk para prajurit gitu kan dan sebagainya. Nah bahkan tadi saya bicarakan itu yang 4 aspek itu ya, 14 aspek tadi ya gastronomi terkait dengan seni Pak. Jangan salah. Jadi gastronomi itu juga disinkronkan dengan jenis kesenian. Pada saat jamuan itu orang dihibur juga Pak. Dihibur langsung urat sarafnya. Jadi dikendorkan gitu kan dengan istilahnya gelombang suara yang lebih adem, yang lebih santai. Karena masa lalu yang tidak bisa dikendorkan itu adalah kerajaan Majapahit dengan kerajaan Pasundan. Tidak bisa ketemu katanya dulu ya. Nah, ini benar sekali gitu kan. Jadi bahwa ternyata ini luar biasa. Makanya saya mencoba, meskipun saya ini istilahnya cross disiplin ya. Saya orang bahasa gitu kan, membidangi di dunia kuliner ataupun gastronomi. Nah, kenapa di situ? Jadi saya melihat, membaca ke naskah-naskah lama gitu kan. Nah, dari situlah saya menemukan
Bahkan di prasasti yang saya baca itu, terutama yang ada prasasti Jawa gitu kan, itu ada makanan yang disajikan oleh raja untuk ke rakyatnya, kemudian kesenian apa yang disajikan Beda ya. ada. Jadi makanan itu di Sunda ya. Itu atau di Nusantara memang. Di Nusantara kelihatannya seperti Gitu ya. itu. Jadi Karena memang makanan untuk diplomasi dengan sesama punggawa iya, dengan masyarakat biasa masyarakat biasa beda ya. ada perbedaan. Oke. Kalau misalnya dengan luar negeri, Nah itu juga sama ya. Jadi contoh misalnya kan ketika ini yang sederhana, contoh sederhana kan waktu itu kan kita masih dalam konteks kerajaan Nusantara gitu ya. Nah ketika utusan dari kerajaan Pajajaran mendatangi ya kawasan Cirebon, nah itu Pangeran Walangsungsang itu menjamu karena utusan dari Pajajaran itu untuk mengetahui bagaimana kondisi negara bagiannya itu yang ada di Cirebon Cirebon Girang itu. Nah, kan waktu itu adalah anaknya sendiri kan. Jangan sampai ada gimana gitu kan terhadap perubahan iklim politik waktu itu. Nah, ternyata para pembesar yang datang ke Cirebon dari Pajajaran itu ternyata disuguhi, Pak. Disuguhi dengan apa? Itu dengan terasi. Itu sambal dibikin lah, jadi ada petis gitu kan. Nah, disajikanlah makan itu sehingga sampai lama kelamaan si petis ataupun terasi itu menjadi komoditas waktu itu. Dan itu menjadi semacam apa ya istilahnya upeti lah ya. Upeti untuk kerajaan yang ada di Jawa. Salah satu. Kayak yang Pak Lutfi bilang itu tadi yang disajikan ke raja itu beda, yang ke rakyat beda. Nah, itu akhirnya yang buat ada kasta-kasta makanan itu nggak sih Pak? Iya kan Pak? Kan makanan raja tuh gini, makanan rakyat bawahan gitu. ada politikisasi ya terhadap makanan. Tapi kalau saya lihat lagi di beberapa naskah prasasti itu ada juga yang sama berbarengan gitu ya. Raja kemudian ya mungkin ya istilahnya pendeta lah kala itu ya, ataupun dengan masyarakat biasa tokoh-tokoh itu bersamaan ada. Nah tapi saya melihat bahwa di dalam konteks Sunda itu kelihatannya sama Pak Lutfi. Kenapa bisa saya mengambil hipotesis itu sama? Ketika saya mengobservasi ada jamuan yang ada di Keraton Cirebon, Kesultanan Cirebon, itu semua sultan, para abdi dalam semuanya makan sama. Ngampar. Tidak bisa, mohon maaf ya. Misalnya kita nih, ini adalah raja dan ini ya, kemudian abdi dalamnya di bawah. Tidak, sama. Oh, egaliter ya? Egaliter. Makanya Sunda memang cenderung lebih ke egaliter, gitu. Menciptakan hubungan. Tidak ada kan kalau di Sunda itu artinya ada tahta kan? Tidak ada kan singgasana yang gimana? Mohon maaf ya, yang mewah. Gitu kan? Nah, jadi itu menunjukkan bahwa Sunda lebih ke egaliter tadi, gitu kan. Makanya kan di dalam konsep Sunda itu ada konsep tritantu yang jadi antara. Kalau istilah sekarang istilah trias politika Pak. Oke. Pembagian kekuasaan ya. Pembagian kekuasaan. Nah, saya yakin trias politika yang disampaikan oleh John Locke itu adalah mungkin diadopsi dari orang Sunda. Bisa kita cek itu tahunnya ya. Tapi lebih tua betul Pak, lebih tua Sunda. Sunda ya. Dengan yang John Locke itu. John Locke. Itu menarik loh Pak. Betul. Oke. Di Nusantara. Iya. Siap. Gitu ya Kak jadinya ya. Oh, berarti kalau di Cirebon itu nggak ada yang kasta-kasta gitu ya soal buat makan gitu. Ya. Karena juga ini kalau sekarang itu kan misalnya kita lihat ya Presiden Jokowi itu kan seringkali kan mengundang tokoh-tokoh politik makan siang sebelum pandemi ya. Itu kan sering. Padahal pertemuannya cuma singkat makan dan diberitakan tidak bicara soal macam-macam ternyata tapi besoknya itu sudah selesai kan. Masalah yang sangat rumit begitu kan. Nah, ini mungkin yang menarik juga Mbak Sofi dan Pak Darwis mungkin bahwa ini ada perubahan. Saya nggak tahu apakah ada perubahan ya di zaman atau di era modern ini dengan di masa lalu. Kalau di masa lalu mungkin penyiapannya ribet karena banyak hal lah mungkin makanan itu. Kalau sekarang kan lebih praktis. Ya. Nah, kan ketika dikaitkan misalnya ketika bicara
politik misalnya, itu politik di level elit itu mungkin bisa diselesaikan di meja makan, gitu kan. Nah, yang rumit itu kan kemudian nah ini kan nggak bisa diselesaikan di meja makan. Nah, padahal tadi Pak Darwis menceritakan di level masyarakat itu terbuka. Nah, mungkin nggak itu ya ke depan itu ya presiden atau sekelas menteri atau mungkin di daerah sekelas wali kota itu menyelesaikan hal yang begitu ya. Memang seharusnya kalau saya pernah kemarin itu baca ada diskusi ya dengan teman-teman dari orang-orang sejarah gitu ya. Jadi bahwa di Bandung itu pernah terjadi satu peristiwa. Jadi bahwa betapa waktu itu dalam Wirarakusuma V waktu itu kan, jadi dia mampu berinteraksi dengan masyarakat, berani mengungkapkan gitu ya, di hadapan. Padahal waktu itu kan masih ya apa dengan nuansa yang agak masih apa ya ada strata lah seperti itu. Tapi mencoba untuk lebih apa istilahnya lebih merakyat lah gitu ya, nah, seperti itu. Jadi kalau saya sih percaya Pak, dan kita memang harus sudah mulai lah gitu ya mengubah gaya biar nggak terlalu aristokrat ya. Itu kan nah makanya kita ini sesama rakyat gitu kan. Mungkin satu sisi orang itu kan ditunjuk menjadi wakil gitu kan. Nah, tetap kita sebagai kita mau ketemu bupati aja susah ya. Kalau di zaman Hindia Belanda gimana Pak ya? Di zaman Hindia Belanda apa juga? Di zaman Hindia Belanda kalau saya mungkin itu ada sedikit perbedaan gitu ya. Perbedaan kalau di Hindia Belanda memang sepertinya masih ada jarak ya. Ada perbedaan apa pengkastaan lah gitu ya. Sebagai apa tanda kutip begitu ya, sebagai pribumi dan dia sebagai penguasa gitu kan. Nah, itu juga ada. Kalau saya lihat dari misalnya jamuan pada saat misalnya orang apa menyuguhi makanannya kan sangat berbeda dan beda sekali minimal dengan makanan untuk yang level masyarakat sendiri gitu. Langsung dibedakan kan itu. Kalau makanan pribumi itu dianggap apa namanya ya makanan untuk pribumi lah itu kan. Kalau yang orang Belanda atau Eropa makanannya gitu. Inilah ya standarnya begitu. Sampai ini kan Pak dulu sarapan. Nah kalau kita mungkin orang Nusantara ini kan sarapannya apa Mbak Sofi? Nasi apa begitu gitu ya. Tapi kalau mereka kan standarnya roti. Sehingga kalau kita makan nasi pecel, kalau di Jawa ini nasi pecel, nggak level. Iya. Jadi ada level-level makanan. Jadi kalau misalnya ya, orang-orang yang kayak berada gitu kan pasti makannya ya kayak roti gitu-gitu kan. Sedangkan kalau orang bawaan kan kayak nasi pecel tadi yang Bu Bayu bilang gitu. Padahal sebetulnya kan itu sama saja ya. Kan kalau mereka sebagai negara yang menghasilkan gandum, ya apa bedanya dengan kita menghasilkan padi ataupun beras? Tidak jauh beda. Sebetulnya itu makanan rakyat saja gitu kan. Cuma mungkin mereka karena ada ya semacam rasa kekuasaan itu tadi ya. Mereka mencoba untuk memaksakan diri gitu kan. Untuk menginfiltrasi ini. Tapi ini bahaya juga ya waktu zaman ini kan menggeser nih sekarang kan perubahan pola konsumsi masyarakat kita dari yang tadinya makanan lokal ya tadi seperti beras, jawawut ataupun apa gitu kan umbian ya sagu kan berarti sekarang ini kemana ke kayak konsumsi bahan berbahan gandum. Ya. Apa yang bahayanya? Ini yang harus dicermati. Bahayanya adalah ini terkait dengan politik dagang. Ya, karena memang betul Pak Darwis itu, betul itu. Jadi dulu memang ya tidak kita menyalahkan pemerintahan masa lampau lah, tapi kita bisa membicarakan bahwa kalau dulu itu kan semua harus makan beras, gitu ya. Bahkan dulu itu ada revolusi hijau. Tahun 70-an semua harus beras. Dan orang yang tidak makan beras dianggap miskin, begitu standarnya. Nah sekarang pemerintah juga sudah terbuka kan Pak. Artinya pemerintah itu kan sudah mulai ada kebijakan kembali ke makanan lokal, pangan lokal gitu kan. Nah ini juga sudah mulai berubah cara pandangnya dari ketahanan pangan menjadi kedaulatan pangan. Itu luar biasa sekali menurut saya. Itu sebetulnya tujuan saya Pak. Oke. Jadi memang harus kembali kepada kedaulatan pangan, bukan hanya semata ketahanan ya. Oke.
Oke. Tapi kita harus berdaulat. Bapak bisa bayangkan, misalnya begini ya, contoh kalau kita misalnya ini ada Ini jadi serius nih kita. konsekuensi ya, ada konsekuensi nih. Makanan dan politik. Ketika makanan yang kita konsumsi saat ini kan anak-anak muda kan senang ya dengan steak, Iya. kemudian burger, kemudian apalagi ya misalnya makan-makan yang agak sedikit Iya, berbau benar. Eropa, gitu kan, Benar. ataupun Korea ataupun Jepang, kan rasanya kurang level itu mah gitu. Nah, kita makan ini, nah coba bayangkan dari satu makanan ini saja Pak. Contohnya misalnya roti, berapa angka konsumsi impor kita? Iya, betul. Berapa angka konsumsi misalnya? Itu soal dagang itu, Pak. Ini menjadi hal yang sangat penting. Kalau itu dialihkan APBN kita nggak keluar, Pak. Itu luar biasa itu. Sepakat saya. Makanya inilah saatnya kita harus memang berdaulat pangan, mensejahterakan para petani kita, gitu kan? Ini tugas utama. Berarti ini Pak Sofi. Jadi karya-karyanya Pak Darwis ini harus banyak dibaca, bukan hanya semata urusan makanan, tetapi harus dibaca menjadi instrumen untuk menjadi kebijakan politik negara. Jadi makanan itu harus menjadi kebijakan politik negara, bukan pemerintah saja, politik negara. Gitu, sehingga kita berdaulat. Oke. Penting juga ya ternyata ya. Makanan yang kita tahu cuma ya sekedar makan buat kenyangin perut ternyata Untuk bisa. memengaruhi politik kan. Bahkan untuk bisnis, tidak ada makan siang gratis. Ya benar. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu ya. Terima Oke. kasih buat Terima kasih. Pak Lutfi, Pak Darwis, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Saya Sopir Mas Suzanti. Sampai ketemu di acara podcast kita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.